menyelamatkan bangsa ini, maka mesti ada Islamofobi itu. Kan begitu yang terjadi sekarang kan. Dan karena itu kita mulai lihat satu persatu disapu lagi yang disebut sebagai pusat radikalisme di Lampung, di Surabaya. Jadi seolah-olah itu gerakan yang menerangkan bahwa ini bahaya loh, Indonesia dalam keadaan potensi teroris. Padahal kita menjadi buruk sebagai bangsa karena demokrasi dihalangi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi adalah suaranya Rocky Gerung dalam sebuah testimoni pendapatnya di channel YouTube-nya sendiri. Dia mengatakan, Rocky Gerung menilai bahwa apa yang hari ini sedang dilakukan oleh aparat keamanan kita dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap kelompok Khilafatul Muslimin di Lampung dan wilayah yang lainnya dinilai sebagai sebuah sikap yang Islamofobia, sikap yang tidak demokratis. Bahkan dia mengatakan bahwa sikap-sikap seperti itu di Indonesia kalau terus dilakukan, menurutnya bisa berpotensi konflik chaos seperti yang terjadi di India. Nah, saya ingin tanggapi ini. Menurut saya Rocky Gerung keterlaluan. Dia tidak bisa membedakan Islamofobia dan radikalismefobia. Kita semua tahu, kita telah sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Bentuk negara ini, bentuk negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa ini tidak boleh diotak-atik oleh siapapun, dengan dalih apapun. Walaupun dengan dalih demokrasi. Demokrasi oke, saya sepakat. Tetapi demokrasi yang masih dalam frame, masih dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI. Nah, kalau kelompok Khilafatul Muslimin di Lampung, itu jelas-jelas bukan kebebasan berpendapat yang bisa kita tolerir. Itu adalah kebebasan keinginan yang ingin merobohkan, yang punya niat, punya cita-cita ingin merobohkan NKRI ini. Apakah seperti itu mau dibiarkan? Rocky Gerung, kamu demokrasi ya demokrasi, tapi nggak begitu caranya dong. Apakah Anda dengan dalih demokrasi akan membiarkan perampok mengelilingi rumah Anda, perampok ingin merampas rumah Anda dengan dalih demokrasi, kebebasan? Kan tentu tidak. Analogi yang paling sederhana menurut saya kan begitu. Masa dengan dalih demokrasi kemudian aparat kita disalahkan dengan tindakan tegas terhadap kelompok Khilafatul Muslimin di Lampung ini. Kelompok Khilafatul Muslimin dan juga kelompok-kelompok yang lain yang punya visi misi ingin berada di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Jelas bukanlah pendapat yang bisa ditolerir. Mereka adalah musuh bangsa yang nyata. Musuh keutuhan NKRI yang nyata. Yang ingin menganulir bentuk NKRI ini dengan bentuk khilafah. Itu baru kelompok yang mengatasnamakan ormas. Belum lagi sumber ideologinya. Ideologi yang sangat destruktif, menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Ideologi takfiri yang merasa paling benar sendiri, yang merasa orang yang tidak ikut dengan kelompoknya adalah orang kafir, kelompok yang harus dimusuhi. Kalau tidak mendukung sistem pemerintahan Islam harus dimusuhi sebagai tauhid. Kelompok aliran pemikiran serpihan-serpihan ini masih banyak bertebaran di negara ini yang tidak atau belum tentu bergabung dengan Khilafatul Muslimin, dengan HTI, dengan FPI, dan lain sebagainya. Yang semua itu jelas harus ditindak tegas oleh kita semua, oleh negara ini. Justru kalau negara, pemerintah kita membiarkan kelompok-kelompok keparat ini bebas berkeliaran, bebas berpendapat, bebas menggaungkan Khilafah Islamiyah, bebas mengajukan proposal khilafah. Menurut saya
negara sudah berkhianat kepada rakyatnya. Negara, pemerintah, dalam hal ini adalah aparaturnya siapapun. Kalau membiarkan itu terjadi, maka adalah aparat-aparat pengkhianat yang ingin membiarkan negara ini hancur. Aparat-aparat yang tidak mampu menjaga amanah untuk menegakkan merah putih. Yang nomor satu adalah presiden, dibantu oleh para pembantunya yang lain dari jajaran kabinetnya, gubernur, bupati, sampai ke bawah lurah. Adalah aparat-aparat yang wajib menjaga negara ini untuk tetap tegak utuh tanpa rongrongan dari pihak manapun. Wajib hukumnya menjaga negara ini tetap kokoh berdiri dan wajib melawan setiap individu, kelompok manapun yang ingin mencoba-coba mengusik, mengganggu, menganulir NKRI dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain. Kalau mereka diam, bungkam, tidak berani bersikap tegas terhadap kelompok yang nyata-nyata ingin membahayakan bangsa dan negara ini, maka mereka adalah pengkhianat-pengkhianat pejabat dan aparat di negara ini yang tidak mampu memegang amanah rakyat untuk menaungi, melindungi 270 juta jiwa di tanah air ini. Oleh karena itu terakhir, sekali lagi saya ingin mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sejauh ini kita masih memantau, masih melihat para aparatur negara kita di seluruh lininya, di seluruh departemen, dari presiden sampai ke bawah. Apakah mereka sanggup menjalankan amanahnya sebagai pejabat yang telah disumpah dengan kitab sucinya masing-masing untuk setia kepada bangsa dan negara ini, untuk setia kepada Undang-Undang Dasar 45, untuk setia kepada Pancasila? Apakah mereka akan menjalankan itu? Dan sumpah setia itu harus dibuktikan. Tidak hanya berkoar NKRI harga mati, tetapi tentu saja sumpah setia harus diwujudkan, dibuktikan. Dengan cara diantaranya adalah melawan, menghukum dengan tegas siapapun yang ingin merusak tatanan berbangsa dan bernegara ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Namun perlu dicatat bahwa kelompok yang sering menggaungkan khilafah Islamiyah di Indonesia bukan hanya dari Khilafatul Muslimin. Terdapat kelompok lain yang juga punya visi misi menegakkan khilafah, di antaranya ex-Ormas HTI dan ex-FPI. Ormasnya memang telah dibubarkan negara, namun para aktivisnya tidak mendapatkan sanksi tegas dan sampai sekarang masih terus mempropaganda khilafah. Untuk itu, demi kewibawaan bangsa dan negara dan demi tegasnya hukum, maka para pentolan HTI dan FPI semestinya juga ditangkap sebagaimana pimpinan Khilafatul Muslimin. Kami, warga Nahdlatul Ulama Sokaraja, meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menangkap para pentolan HTI dan FPI yang masih mengkampanyekan, bahkan ada yang mengajukan proposal khilafah. Kami mendukung sepenuhnya langkah tegas polisi dalam memberantas kelompok radikal di tanah air ini, dan kami akan selalu siap 24 jam untuk membantu aparat kapanpun dibutuhkan dalam melawan para radikalis khilafah dimanapun berada. Siap saudara-saudara? Siap saudara-saudara? Siap saudara.